Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Stock Request bertanggal 20 Februari 2023 ya, teman-teman. Mulai memasuki minggu ke 3 ya di bulan Februari. Oke. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham utama dan tentunya di antara 3 saham tersebut pasti ada yang menarik ya untuk kita tradingkan ya. Percis banget kemarin baru kita bahas ada satu saham yang namanya adalah ASLC, dan tadi itu sempat perform lumayan ya, high-nya sempat nyentuh kalau nggak salah di 125. Jadi seharusnya kalau teman-teman ngikutin, kemarin gitu kan, dan mungkin tadi pagi sempat beli ya masih cukup good ya, harusnya ada, bisa bisa ambil opportunity di sana gitu. Oke, nah di Storycast kali ini kita akan bahas 3 saham utama yaitu saham Medco, saham PNLF, oke, dan juga yang terakhir adalah, sebentar aku sambil cek ya. Satu lagi adalah saham ACES ya, AS Hardware Indonesia. Nah, nanti kita lihat bareng nih, kira-kira dari 3 ini mana sih yang berpotensi untuk, yang bagus ya untuk menjadi, eee, pilihan ya untuk di swing mungkin minggu ini gitu. Oke, sedikit review IHSG ya, IHSG masih stagnan aja belum kemana-mana. Jadi kalau teman-teman lihat secara weekly chart, ya ini IHSG tidak bergerak kemanapun ya sebenarnya secara 5 minggu terakhir gitu. Oke, hari ini IHSG ditutup minus 0,01% ke area 6894,72. Overall hari ini penguatan dipimpin oleh sektor telco ya, di mana laporan keuangan kalau nggak salah XCL hari ini terbit dan kinerjanya memuaskan. That's why hari ini sempat perform. Dan kemudian dari grup konglomerasi hari ini Panin Group ya ngerespon cukup bagus hari ini gitu. Oke. Sedikit review tentang menu sore ya, menu sore kita yang kemarin per hari Jumat ada hit take profit di saham Laju. Nah, jadi congrats bagi teman-teman yang sudah join, sempat ngikutin juga di Laju ya, kemarin kita beli di sini di sekitar 214 dan tadi titik tertingginya di 234 ya. Teman bisa cek sendiri lah rekam jejaknya di free group kita, yaitu tanpa diedit ya. Jadi silahkan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Saham yang pertama adalah Medco. Ya, ini banyak juga ya dari teman-teman yang tanya, ini Medco turun terus, mau turun sampai kapan ya? Kita buka dulu mungkin secara time frame yang lebih besarnya. Nah, secara time frame-nya yang lebih besarnya ini Medco sudah memang turun cukup signifikan ya, dari titik tertingginya dari sekitar 13 dari 1.400, oke. Nah, kemungkinan besar turun kemana ya? Kemungkinan besar potensi penurunannya adalah kurang lebih di daerah sini sebenarnya. Oke, ini adalah kurang lebih dekat-dekat area 1000-an ya, 1030-an ya. Kalau misalnya kemungkinan besar di dekat-dekat area tadi itu akan berpotensi untuk mantul ya, dan di sini yang perlu teman-teman notice adalah Medco berpotensi untuk membentuk yang namanya, ini kayak double tops kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan saranku adalah yang mungkin teman-teman bisa tunggu nih dekat-dekat area ini ya, kemungkinan besar itu besok akan menyentuh area tadi, gitu. Dan kalau misalnya secara candlestick mungkin ada perlawanan ya, baik lagi ya teman-teman, perlawanan yang aku maksud di sini adalah candlestick-nya ada tanda-tanda reversal. Tanda-tanda reversalnya seperti apa? Contoh, ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di candlestick tanggal 28 November gitu ya. Ini aku hapus dulu nih. Ya, kalau teman-teman lihat candlestick tanggal 28 November gitu kan. Sebentar ya. Ini agak nyangkut. Bentar. Nah, kalau teman-teman lihat candlestick tanggal 28 November di sini ya, ini kan langsung gap down harganya ya. Nah, ini teman-teman belinya jangan di sini ya, tapi teman-teman lihat candlestick setelahnya responnya seperti apa. Karena yang ditakutkan adalah dia malah bikin lower low dan malah breakdown ke bawah gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa coba tunggu nih dekat-dekat area 1000 ya, dekat-dekat 1000 ini menarik. Kalau misalkan besok mungkin dia turun ARB gitu ya, itu akan menguji ke area tadi gitu. Ya, dan menurutku sih dekat-dekat area 1000 ini harusnya udah low risk ya, di mana 1000 itu juga angka pembulatan gitu kan. Jadi kemungkinan besar di sana akan muncul bit-bit yang tebal gitu, dan teman-teman tinggal lihat responnya. Jadi kemungkinan besar sih yang perlu teman-teman lakukan adalah cek 2 hari ke depan nih untuk saham Medco ya. Apakah di 2 hari ke depan nanti itu ada candlestick reversal atau tidak ya? Kalau misalkan memang ada candlestick reversal, ya maka teman-teman bisa mungkin main swing pendek gitu ya. Swing pendek targetnya ya kemana ya, kita nggak tahu kalau misalkan kita ukur dari sini swing high terakhir
Ya, anggaplah ya dia di 1000 dia coba mantul. Maka kurang lebih ya penguatan terdekatnya di dekat-dekat 1070-an gitu. Ya lumayan lah ya. Risk-nya mungkin 2-3% tapi reward-nya bisa hampir 7,5% gitu. Ya, ini aku nggak akan buat dulu untuk trading plan untuk saat ini karena lebih ke wait and see plan-nya. Oke. Secara broker summary sudah pasti sih, bisa dipastikan ini secara garis besar sih distribusi ya, dan ini masif distribusinya. Kalau seminggu terakhir, ya ini juga big distribution ya, CCNI, EP dia buang barang cukup banyak gitu. Oke, itu terkait ini ya, apa namanya, saham Medco. Kemudian yang kedua adalah saham PNLF. Nah, untuk saham PNLF hari ini memang ada inflow yang lumayan. Ya, inflow itu bisa dilihat dari broker summary hari ini, di mana ini cukup bisa dibilang akumulasinya lumayan lah ya hari ini. Jadi mulai ada sedikit inflow di sini gitu. Oke, itu untuk inflow-nya ya. Nah, kita coba lihat secara chart gitu kan, secara grafik. Nah, secara grafik sebenarnya mulai menarik ya. Kenapa mulai menarik? Karena satu, kalau teman-teman lihat di sini dia sudah break ini ya, dia sudah break trendline-nya. Ya, itu yang pertama. Jadi trendline-nya sudah di-break. Kemudian yang kedua, secara pergerakan harga dia sudah membentuk ya, sudah cukup valid lah ya membentuk yang namanya higher low ya di sini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ini sebenarnya di support nih ya. Ini baru kelihatan aja ya. Kalau teman-teman ukur di sini ini kan sebenarnya support. Tuh. Ya, bisa kita bilang ya support lah ya. Jadi dia di sini mantul dekat support dan di sini sudah confirm membentuk higher low. Kemungkinan besar ya ini cukup menarik ya, di mana di sini kalau teman-teman tarik garis juga ini adalah area resisten ya. Jadi kalau misalkan ini berhasil di break ya, maka kurang lebih ini akan membentuk pattern yang kurang lebih kayak double bottom gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba spekulasi buy before breakout double bottom ya ini sebenarnya oke-oke aja secara daily chart gitu kan. Secara weekly gimana ya? Secara weekly kurang lebih sama ya. Ini memang ada resisten di sini dan kalau di break ya ini double bottom gitu. Oke. Ya ini untuk PNLF ya. Jadi kalau misalkan kita buat gitu ya trading plan-nya, kalau misalkan teman-teman entry di harga sekarang, ya di sini ada resist ya. Jadi lebih ke ini sih spekulatif entry kurang lebih kalau misalkan di area sekarang karena dekat dengan resist. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman memang mau coba incer yang area yang lebih tinggi, kita coba ukur ya. Kita ukur dari bottom yang kanan, kira-kira potensinya kalau misalkan break kemana sih? Ya, maka potensinya adalah mungkin ke sini ya, ke sekitar area 540-an. Yaitu untuk PNLF ya. Jadi kita bisa coba untuk buat trading plan-nya dulu. Area sekarang 440. Oke, last support. Nah, teman-teman bisa put di swing low terakhir ya. Ini memang agak jauh nih batasnya. Oke, swing low terakhir adalah di sini ya. Di sekitar area 4. Oh, bukan. 370 ya, 374. Kemudian area resistance 1 itu di sekitar area sini. Ya, ini adalah kalau misalnya kita ukur yang di sini di sekitar area 454 ya. Oke, 454. Dan kemudian kalau misalkan dia bisa break ya, dia berpotensi ke 540. Jadi ya risk dan reward-nya memang masih ya mendingan lah ya, agak cukup oke juga. Jadi nggak masih 1:1 gitu. Cuma memang problemnya adalah di resistance 1 ini. Apakah dia berhasil breakout atau enggak ya. Kita tinggal lihat responnya besok nih. Karena hari ini kan breakout dengan volume yang cukup masif juga kan. Kalau misalkan dia berhasil break, maka potensinya cukup besar dia bisa hit yang di sini ya di sekitar 540 gitu. Karena udah mulai tanda-tanda untuk pattern uptrend ya, di mana higher low sudah terbentuk, tinggal dia bisa break higher high-nya atau enggak gitu ya. Oke, itu untuk PNLF dan kemudian yang terakhir adalah di ACES. Nah, untuk hardware sendiri sebenarnya di sini kalau teman-teman jeli gitu ya, di sini teman-teman bisa menemukan pattern yang namanya head and shoulders. Oke, kalau misalkan teman-teman buka weekly chart-nya, di sini sudah
cukup terlihat ya bahwa di sini terbentuk pattern head and shoulders. Inverted head and shoulders. Nah, ya ini bisa kita bilang kalau kita tarik dari sini dulu. Nah, ini ya. Sebentar, KP-in dulu. Nah, di sini ya, dia sebenarnya bentuk inverted head and shoulders kurang lebih. Kalau di daily sih lebih kelihatan patternnya ya di sini. Nah, ini adalah kurang lebih kayak left-nya ya. Ini left-nya, ini head-nya, ini right-nya ya. Aku kasih mark deh supaya teman-teman lihat. Ini left-nya, ini head-nya, ini right-nya ya. Nah, ini kan lebih terlihat dengan jelas nih. Coba kalau misalnya di sini. Nah, ya di sini juga bisa ya kurang lebih seperti inilah ya. Jadi sebenarnya di sini ada terbentuk inverted head and shoulders ya. Jadi menurutku ya meskipun tidak perfect, tapi kurang lebih bisa kita bilang seperti itu ya. Dan ini sudah breakout gitu kan. Nah, eh cukup menarik sih overall karena breakout-nya juga dengan volume cukup masif. Cuma memang untuk saat ini saranku adalah ya lebih ke tunggu dulu. Kalau misalkan dia memang bisa dikasih di dekat-dekat area 500 sampai 520, kemungkinan besar ini akan menjadi menarik si S Hardware ini. Karena dia berpotensi untuk pullback dulu ya. Pullback mungkin ke sini. Ya, ke dekat-dekat sini dan juga di sini area support. Kemudian dia baru berpotensi untuk mantul naik ke atas gitu. Karena wajar banget ini sudah downtrend cukup lama gitu kan. That's why ketika dia mulai muncul tanda-tanda uptrend ya ini pasti akan banyak aksi take profitnya ya. Tapi di sisi lain poin bagusnya adalah dia sudah membentuk higher low di sini ya. Apakah higher high sudah terbentuk? Yes, sudah terbentuk. Teman-teman bisa cek di sini ya. Dimana dia sudah bisa break resistannya yang di sini. Ya, yang di sini dia sudah break dan sekarang lagi menguji kembali ya RBS ya, resistance become support. Apakah ketika pengujian ini dia berhasil kuat naik atau enggak, atau malah dia turun dulu ke bawah. Kalau misalkan dia turun ke bawah baru naik lagi ya, ya itu possible banget ya. Jadi kalau misalkan teman-teman buka ke time frame yang daily pun di sini dia sudah membentuk double bottom ya. Jadi nggak usah dilihat yang agak panjang, di sini pun dia sebenarnya sudah cukup valid membentuk double bottom ya. Nah, ini kan lebih jelas. Nah, di sini adalah left-nya, ini adalah right bottom-nya. Ya. Terus kemudian dia retest ya, sempat tadi retest kalau nggak salah low-nya 530 sekian segitu. Terus kemudian dia membentuk doji, ya artinya adalah belum pasti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk buat plan-nya, ya maka teman bisa put lah support di sini sekitar 480. Oke, kalau misalkan teman-teman ukur target price dari double bottom-nya, nah ini bisa berpotensi ke sini ya, ke sekitar area 630 ya, kurang lebih di sini lah 610 sampai 630. Jadi menurutku sih cukup menarik juga nih. Secara risk dan reward harusnya oke. Nah, ini kayaknya agak sedikit sini. Oke, kita akan coba buat plannya. Harga sekarang itu 540 ya. 540 last support teman bisa put di 480. Ya hampir 11%, area TP itu di sekitar area 600 ya, kita bisa bilang 620 lah ya. Oke, jadi kurang lebih risk dan rewardnya 1:1 ya, 1:1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba gitu ya silahkan aja ya. Tapi saranku adalah ya akan lebih baik untuk kita wait and see dulu sih. Tunggu turun dikit deh, tunggu turun dikit ya. Ini akan lebih bagus lagi gitu ya risk dan rewardnya. Oke, paling gitu ya teman-teman terkait stock request kali ini ya. Semoga bisa memberikan cuan bagi teman-teman semuanya. Dan ingat ya, besok adalah last day promo bundling Valentine ya, teman-teman bisa mendapatkan komunitas kita, komunitas eksklusif ditambah dengan ebook cuan untuk saham-saham pilihan investasi. Ya, dan itu promonya diskon 30% ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba komunitas eksklusif kita, silahkan ya. Karena sudah banyak banget ya member-member yang memang sudah
proven di tempat kita ya dan lumayan cuan juga gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video story quest selanjutnya. Semoga cuan dan bye-bye guys. Thank you.